Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati di seluruh tanah air, khususnya Bapak dan Ibu para pensiunan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, para janda dan duda pensiunan, veteran, serta seluruh ahli waris yang setia mengikuti informasi publik melalui siaran ini. Kami hadir kembali dengan sebuah penyampaian resmi yang bersifat nasional dan penting, berkaitan langsung dengan hak keuangan para pensiunan yang selama ini telah menunggu kepastian. Informasi ini kami sampaikan secara tenang, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan agar menjadi pegangan yang jelas dan menenteramkan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Pemerintah secara resmi telah memastikan bahwa rapel kenaikan pensiun tahun 2025 mulai disalurkan kepada para penerima. Proses pencairan tersebut ditargetkan selesai secara menyeluruh paling lambat pada tanggal 15 Desember. Kepastian ini sekaligus menandai berakhirnya masa penyesuaian administrasi yang cukup panjang, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah para pensiunan mengenai waktu, besaran, dan mekanisme pembayaran rapel. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan bersama, pemerintah sebelumnya menetapkan kebijakan kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil aktif sebesar 8% melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2025. Kenaikan tersebut berlaku sejak Januari 2025. Namun, penyesuaian bagi pensiunan tidak dapat dilakukan secara langsung karena memerlukan proses verifikasi data, penyelarasan sistem, serta perhitungan ulang berbagai komponen hak pensiun. Dengan izin Allah, seluruh tahapan ini akhirnya dapat dirampungkan sehingga selisih kenaikan dari Januari hingga Oktober 2025 dibayarkan sekaligus dalam bentuk rapel. Rapel yang dibayarkan ini mencakup akumulasi hak selama kurang lebih 10 bulan. Oleh karena itu, nominal yang diterima relatif lebih besar dibandingkan pembayaran bulanan biasa. Namun perlu kami sampaikan sejak awal, bahwa besaran rapel tidak bersifat seragam. Tidak ada angka tunggal yang berlaku untuk seluruh pensiunan. Setiap penerima memperoleh nilai yang berbeda sesuai dengan kondisi dan riwayat masing-masing. Besaran rapel ditentukan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama adalah golongan terakhir sebelum pensiun. Semakin tinggi golongan, semakin besar pula dasar perhitungan gaji pokok. Faktor kedua adalah masa kerja efektif yang diakui dalam sistem. Masa kerja yang panjang memberikan pengaruh signifikan terhadap besaran pensiun. Faktor ketiga adalah komponen tunjangan yang melekat, seperti tunjangan keluarga, tambahan masa kerja, dan unsur lain yang sah sesuai ketentuan. Pada tahun 2025 ini, PT Taspen dan PT Asabri menerapkan pola perhitungan yang telah diperbarui. Dalam pola baru tersebut, rapel tidak hanya dihitung dari selisih gaji pokok semata, tetapi juga mencakup selisih tunjangan keluarga dan beberapa komponen lain yang sebelumnya belum selalu diperhitungkan secara maksimal. Alhamdulillah, pembaruan ini membuat nilai rapel tahun ini terasa lebih besar dan lebih mencerminkan kondisi real para pensiunan, terutama mereka yang masih memiliki tanggungan keluarga. Selanjutnya, kami sampaikan gambaran mengenai kelompok penerima dengan nominal rapel tertinggi. Berdasarkan data simulasi dan informasi resmi yang tersedia, kelompok dengan rapel terbesar umumnya berasal dari golongan 4B ke atas. Terutama adalah para pensiunan yang semasa aktif menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu dengan masa kerja yang panjang. Selain itu, pensiunan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan pada golongan 4A dan 4B juga termasuk dalam kelompok penerima rapel yang relatif besar karena dipengaruhi oleh masa kerja panjang serta tunjangan profesi. Dalam beberapa simulasi, pensiunan guru golongan 4A dapat menerima rapel dalam kisaran jutaan hingga belasan juta rupiah, tergantung pada masa kerja dan tanggungan. Sementara itu, pensiunan perwira menengah TNI atau Polri pada golongan 4B berada pada kisaran sekitar 10 hingga 15 juta rupiah. Bahkan dalam kondisi tertentu, khususnya bagi pensiunan yang baru memasuki masa pensiun pada akhir tahun 2024 sehingga seluruh penyesuaian tercatat penuh sejak awal 2025, nilai rapel dapat mencapai atau melampaui 20 juta rupiah. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa perbedaan nominal antar pensiunan dalam satu golongan merupakan hal yang wajar. Meskipun golongan sama, jumlah rapel dapat berbeda cukup jauh. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis, antara lain tanggal surat keputusan pensiun, masa kerja efektif yang diakui, jumlah tanggungan keluarga yang sah, serta perbedaan pembulatan tunjangan di masing-masing instansi. Oleh sebab itu, apabila Bapak atau Ibu menerima nominal yang berbeda dengan rekan pensiunan lainnya, hal tersebut bukanlah kekeliruan, melainkan hasil perhitungan individual.
Berikut ini kami sampaikan penjelasan mengenai mekanisme pencairan rapel. Seluruh dana rapel disalurkan secara otomatis ke rekening pensiunan. Tidak diperlukan pengajuan, permohonan, atau biaya apapun. Proses pencairan dilakukan secara bertahap oleh Taspen dan Asabri, dan ditargetkan seluruh penerima telah menerima haknya paling lambat pada tanggal 15 Desember. Pensiunan yang menggunakan layanan perbankan nasional seperti BRI, BNI, BTN, atau Bank Mandiri Taspen pada umumnya menerima dana lebih cepat karena sistem data telah terintegrasi. Sementara itu, bagi pensiunan yang menggunakan bank daerah atau cabang tertentu, pencairan dapat mengalami sedikit keterlambatan. Keterlambatan ini biasanya disebabkan oleh proses verifikasi tambahan atau penyesuaian sistem di tingkat cabang. Sejumlah pensiunan melaporkan bahwa dana rapel masuk ke rekening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sebagian lainnya menerima notifikasi melalui aplikasi Taspen Mobile, yang kini menjadi sarana resmi untuk memantau status pembayaran pensiun dan rapel. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk memastikan apakah dana telah diproses atau masih dalam tahap penyaluran. Apabila hingga mendekati batas waktu pertengahan Desember dana rapel belum diterima, penyebab yang paling umum adalah data rekening yang belum diperbarui atau status rekening yang tidak aktif. Untuk kondisi seperti ini, Taspen telah menyiapkan mekanisme pencairan susulan. Dengan mekanisme tersebut, seluruh hak pensiunan tetap akan disalurkan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Kemudian, perlu kami jelaskan bahwa terdapat perbedaan formula perhitungan antara Taspen dan Asabri. Pada Asabri, unsur tunjangan kinerja dimasukkan dalam formula tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Taspen lebih menitikberatkan perhitungan pada gaji pokok dan tunjangan keluarga. Oleh karena itu, meskipun sama-sama didasarkan pada kenaikan 8%, nominal rapel antara pensiunan sipil dan pensiunan militer atau kepolisian dapat berbeda. Sebagai gambaran, pensiunan TNI dengan pangkat kolonel dapat menerima rapel dalam kisaran belasan juta rupiah. Sementara pensiunan sipil golongan 4B juga menerima nominal yang besar sesuai komponen yang melekat pada masing-masing penerima. Perbedaan ini sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan tidak menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil. Kami juga menegaskan bahwa tidak ada pajak tambahan khusus yang dikenakan atas rapel ini. Dana yang diterima merupakan nilai bersih setelah pemotongan rutin yang memang telah berlaku sebelumnya. Pencairan rapel juga tidak mempengaruhi jadwal pembayaran gaji pensiun bulanan, yang tetap berjalan normal seperti biasa. Masuknya dana rapel dalam jumlah yang relatif besar ini memberikan dampak ekonomi yang positif, terutama di daerah. Banyak pensiunan yang tinggal di luar kota besar memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, membantu pendidikan cucu, atau menyimpannya sebagai dana cadangan. Aktivitas ini turut menggerakkan roda perekonomian lokal, mulai dari pasar tradisional hingga usaha kecil. Namun demikian, pemerintah kembali mengingatkan seluruh pensiunan agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen atau Asabri. Tidak pernah ada biaya percepatan, potongan khusus, atau permintaan data pribadi melalui pihak yang tidak resmi. Informasi yang sah hanya disampaikan melalui aplikasi resmi, situs resmi, atau kantor cabang terkait. Apabila menerima informasi yang meragukan, masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayainya dan segera melakukan klarifikasi. Di sisi lain, pemerintah juga mulai mengkaji kemungkinan kebijakan kenaikan gaji PNS pada tahun 2026. Apabila kebijakan tersebut direalisasikan, maka penyesuaian terhadap pensiun diperkirakan akan mengikuti sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga saat ini, besaran dan waktu pelaksanaannya masih menunggu keputusan resmi. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk menunggu informasi yang sah dan tidak terpengaruh oleh kabar yang belum jelas sumbernya. Bagi banyak pensiunan, rapel tahun 2025 ini menjadi kabar yang menenangkan di tengah meningkatnya biaya hidup. Dengan pengelolaan yang bijak, dana ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Para perencana keuangan juga mengingatkan agar rapel tidak dihabiskan sekaligus, melainkan digunakan sesuai kebutuhan yang paling mendesak dan disisihkan sebagian sebagai cadangan. Akhirnya, pencairan rapel ini menjadi bukti bahwa negara tetap hadir dan memberi perhatian kepada para pensiunan yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya selama puluhan tahun. Insya Allah, amanah ini terus dijaga dan disalurkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama. Demikian informasi lengkap yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Semoga penjelasan ini membawa kejelasan, ketenangan, dan manfaat. Dengan kesabaran dan harapan, semoga setiap kebijakan yang diambil membawa kebaikan bagi kita semua.
Kami mengajak pemirsa untuk mendukung penyebaran informasi publik yang benar dengan cara menyukai, membagikan, dan berlangganan kanal ini, sebagai bentuk dukungan terhadap penyampaian informasi resmi dan terpercaya. Pembaruan selanjutnya akan kami sampaikan pada siaran atau video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.